Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umat manusia al-haq itu hak dan batil itu batil. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengulang kaji salah satu moto pesantren modern, yaitu berpikiran bebas. Perlu dipahami bahwasanya berpikiran bebas dalam pemahaman Al-Quran adalah berpikir kritis. Maka kita melihat orang-orang yang identik dengan berpikir kritis dalam Al-Quran disebut dengan ulul albab. Dan dalam ensiklopedi Al-Quran, kata ulul albab ini Allah ulang sebanyak 16 kali. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang berpikir kritis dengan benar adalah yang disebut dengan ulul albab. Selanjutnya kita melihat apa yang dimaksud dengan ulul albab dalam pemahaman Al-Quran. Mari sejenak kita melihat surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ulul albab itu diberikan potensi oleh Allah untuk berfikir secara benar dan baik. Maka seseorang yang disematkan kepadanya adalah orang yang berpikiran bebas, maka ia seyogyanya harus seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, ulul albab. Coba kita lihat pada surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 yang menunjukkan bagaimana ciri atau sifat dari seorang ulul albab. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Allah menggunakan lafaz ulul albab bagi orang-orang yang mau berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentang bersalih bergantinya siang dan malam. Maka pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah dalam sambil berdiri, sambil duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata,
ingat ini, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, penyebutan 16 kali lafaz ulul albab memberikan makna yang sangat luar biasa, bahwasanya seseorang itu ketika ia ingin berfikir bebas, ketika ia ingin berpikir kritis, maka ia harus seperti ulul albab yang disampaikan dalam Al-Quran. Apa? Sesuatu yang ia lihat, hikmah-hikmah yang Allah berikan, itu menjadi manfaat, menjadi iktibar, untuk dikaji, untuk dilihat lebih jauh. Bagaimana Allah mengatur alam ini? 1400 tahun Hijriah lebih sudah alam ini. Maka tidak ada yang beradu antara matahari dengan bulan. Tidak ada yang salah setting dalam bergantinya siang dan malam. Ini Allah sematkan untuk siapa? Ya tadzakkarun di sini siapa yang mau berfikir ini adalah ulul albab. Karena orang-orang seperti ulul albab inilah yang mampu, yang dapat memahami kebesaran Allah dalam mengatur dunia ini, alam semesta ini. Pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, maka berpikiran bebas yang diinginkan oleh leluhur pendiri pesantren modern adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, yang identik dengan ulul albab. Dalam duduknya, dalam berdirinya, dalam berbaringnya, mengingat Allah. Seraya mengingat Allah, melihat kebesaran Allah dari ciptaan-ciptaan Allah. Orang melihat nyamuk itu biasa barangkali. Tapi tahukah kita, ketika nyamuk itu dapat membunuh seorang Raja Namrus. Seorang Raja Namrus. Itu sangat luar biasa. Maka ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam surat yang lain, wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Banyak dari tanda-tanda Allah itu hanya sambil lalu. Tidak ada yang memerhatikan, tidak ada yang berfikir sejenak. Kenapa Allah memberikan tanda-tanda ini? Maka ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta umatnya dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, Allah tunjukkan kepada manusia, Allah ingin nampakkan kepada manusia bahwasanya apa? Kekuasaan Allah melebihi dari segalanya. Maka ketika laut itu terbelah, maka di sini orang harus melihat kebesaran Allah, bahwasanya ini mukjizat yang Allah berikan, bukan kehendak dari Nabi Musa. Tapi seperti inilah Allah mengajarkan kepada manusia untuk menjadi ulul albab, berfikir kritis akan penciptaan Allah, akan hikmah-hikmah yang Allah berikan dari penciptaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa cahaya Ramadan, mungkin kesimpulan dari tausiah yang singkat ini, kami ingin berpesan kepada kita semuanya bahwasanya yang diinginkan dari berpikiran bebas pada salah satu moto pesantren modern adalah berpikir kritis sebagaimana yang Allah contohkan kepada ulul albab. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kita mengambil hikmah dan mengambil iktibar dari perjalanan hidup kita ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.